بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan izin Allah Jalla wa'ala, dengan taufiknya, kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini, kita dipertemukan, kita dikumpulkan di rumah Allah Jalla wa'ala, di masjid, dalam kondisi Islam dan iman, dalam kondisi sehat dan afiah, di hari-hari yang mulia. Di hari-hari yang mulia, sebagaimana tadi telah disebutkan, kita berada di 10 awal dari bulan Dzulhijjah, di mana kita sama-sama mengetahui bahwasanya Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu watammussalam sudah menyebutkan, ma min ayyamin al-amalus salih fihin ahab ila Allah min hadhil ashr. Tidaklah ada amalan-amalan saleh yang lebih dicintai Allah Jalla wa'ala ketimbang melaksanakannya, mengamalkannya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Oleh karenanya kita berdoa, kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya, ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, sesuatu yang sangat membahagiakan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ketika ia bisa berjumpa dengan saudara-saudarinya seiman dan seislam, dimanapun ia berada, dimanapun ia tinggal. Lebih menjadi suatu yang sangat-sangat membahagiakan ketika pertemuan itu adalah majlis ilmu yang pertemukan. Bukan hanya sebatas majlis tongkrongan, obrolan, tapi kita dipertemukan di majlis ilmu. Alhamdulillah, ya, Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa datang ke majlis ilmu ini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga mudahkan untuk kami, untuk saya bisa berjumpa kepada jamaah sekalian. Yang mana sebenarnya saya sudah beberapa kali mengisi kajian di Jombang ini, tapi entah dari beberapa tahun yang lalu. Oleh karenanya sebagian mungkin yang hadir ya, tidak asing kalau melihat saya ya. Bahkan ada beberapa yang subhanallah ya, saya ingat dulu yang juga aktif kajian, Allah Azza wa Jalla takdirkan wafat ya. Ada Pak yang biasa ikut di Al-Asri, yang biasa kadang nyuting juga gitu kan. Masya Allah, beliau beberapa kali juga ikut kajian ke Mojokerto di sini. Subhanallah ya, Allah takdirkan kemudian wafat lebih dahulu. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati dan mengampuni siapapun dari saudara-saudari kita yang telah mendahului kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita sama-sama mengetahui sebagai seorang muslim yang beragama Islam, bahwa agama kita
tidak menjadikan tingkatan-tingkatan amal soleh itu memiliki satu tingkatan yang sama. Amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh tidak memiliki tingkatan yang sama. Salat tidak seperti shiyam, zakat tidak seperti haji, ucapan la ilaha illallah tidak seperti ucapan subhanallah. Sekali lagi, kita sama-sama memahami dengan baik bahwa tingkatan amal soleh di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam tidaklah sama. Artinya ada sebagian amal lebih mulia daripada yang lainnya. Ada sebagian amal lebih agung daripada yang lainnya. Dan sebenarnya konsep ini, pemahaman ini tidak hanya terbatas dalam ketentuan agama atau beragama. Dalam keseharian kita, masing-masing diri kita memiliki prioritas dalam keseharian dan kehidupannya. Ada hal yang lebih penting daripada yang lainnya. Tidak semua aktivitasnya itu memiliki kepentingan kedudukan yang sama. Ada yang lebih penting daripada yang lainnya. Entah itu berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan rutinitas dalam keseharian. Oleh karenanya, tidak akan ada perbedaan di antara orang-orang yang berakal bahwa setiap perkara itu memiliki kedudukan yang beragam, tingkatan yang berbeda-beda. Apakah itu amal yang baik ataukah itu amal yang buruk? Tapi kita ingin berbicara prioritas, hal-hal yang kita dahulukan, hal-hal yang kita lebih muliakan, agungkan dalam beragama kita. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, ada hembusan iman, harapan keislaman di generasi berikutnya. Gelombang orang kemudian hijrah, gelombang orang taubat, gelombang orang sadar, gelombang orang datang sholat di masjid berjamaah. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang hidup 30, 40, 60 tahun yang lalu bisa merasakan gersangnya masjid, terbatasnya orang yang sholat. Aktivitas-aktivitas keislaman sangat terbatas. Hari ini alhamdulillah bisa kita saksikan, rasakan secara nyata. Coba 30, 40 tahun yang lalu, kalau ada acara seperti hari-hari ini menjelang Idul Adha, korban. Berapa yang korban? Hari ini setiap masjid 1 sapi, 2 sapi, 3 sapi, 4 sapi, 5 sapi. Alhamdulillah. Ini sesuatu kemajuan yang luar biasa. Artinya ada harapan yang baik yang dimiliki umat ini. Terlepas kemudian juga ada hal-hal yang perlu kita lengkapi, ada hal yang perlu kita koreksi. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh melihat sudut pandangan negatif selalu terhadap umat ini. Benar, ada kemunduran di sisi-sisi yang lain, tapi juga ada kemajuan di sisi yang lain. Ada harapan yang besar. Dalam beberapa aktivitas keagamaan, walaupun di sana ada hal-hal yang perlu dikoreksi, dibenahi, diluruskan, itu hal sesuatu yang wajar dalam kehidupan beragama. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim, di mana kita diajarkan agama kita untuk mempelajari setiap apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan, entah itu ibadah atau bukan ibadah, kita diajarkan semuanya dan diatur dalam agama Islam ini. Kita semua sepakat, tidak ada satupun aktivitas seorang muslim kecuali ada ketentuan hukumnya dalam syariat Islam. Sekalipun hanya minum air putih,
Islam mengajarkan kita bagaimana cara minum. Itu artinya apa? Agama yang kita peluk, agama yang kita pegang ini adalah agama yang sangat-sangat luar biasa. Tidak hanya mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan Rabb kita saja. Tidak hanya sebataskan mengajarkan hubungan seorang hamba dengan pencipta. Tapi antara hamba, bahkan lebih daripada itu, hubungan antara seorang hamba dengan dirinya sendiri diajarkan dalam agama Islam. Tapi kembali lagi bahwa setiap aktivitas kita itu ada prioritasnya. Tidak memungkinkan bagi seorang muslim menggabungkan seluruh kebaikan di waktu yang sama. Sebagaimana hal yang sama juga tidak memungkinkan bagi seorang muslim meninggalkan seluruh keburukan dengan waktu yang sama. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, orang yang sempurna akalnya itu yang tidak terbatas mampu membedakan antara baik dan buruk. Tapi yang bisa membedakan antara mana yang lebih baik di antara yang baik, mana yang lebih buruk di antara yang buruk. Membedakan antara baik dan buruk ini sudah prestasi, sudah kemajuan. Orang tahu ini baik, ini buruk, itu sudah prestasi, sudah kemajuan. Tapi kemudian membedakan antara yang paling baik di antara kebaikan-kebaikan, yang paling buruk di antara keburukan-keburukan, ini tentu prestasi yang lebih lagi. Makanya seorang muslim selain dia harus belajar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang taat, mana yang maksiat, dalam beraktivitas ketaatannya, amal solehnya, penting juga kemudian dia mempelajari mana yang lebih baik daripada yang baik, mana yang lebih buruk daripada yang buruk. Karena tidak selalu, tidak setiap kondisi dan keadaan kita bisa menggabungkan seluruh kebaikan di waktu yang sama, meninggalkan seluruh keburukan di waktu yang sama. Pasti ada kalanya kondisi di mana kita harus memilih dari kebaikan-kebaikan itu. Kondisi memilih dari meninggalkan keburukan-keburukan itu. Disinilah pentingnya orang itu apa? Belajar. Karena pada akhirnya bekal seorang untuk membedakan baik dan buruk berdasarkan apa? Ilmu, nggak bisa berdasarkan perasaan. Kita harus kembali menegaskan bahwa Allah Jalla wa'ala sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi apa? Kafah. Masuk dalam agama Islam ini secara utuh, secara seluruh, tidak hanya depannya, belakangnya, tengahnya nggak diambil. Tidak hanya ibadahnya, tapi muamalahnya tidak diambil. Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita ini sadar atau tidak sadar, musuh-musuh umat Islam itu berhasil memisahkan umat Islam dari agamanya dalam beberapa bagian kehidupan seorang muslim. Artinya apa? Kita diajarkan, baiklah kalau masalah ibadah biar agama yang mengatur. Tapi kalau sudah masalah jual beli, transaksi, ini urusan duniawi, bukan urusan agama lagi. Kata siapa? Ya. Setiap aktivitas seorang muslim harus tunduk dengan agama. Jual beli, ada nggak ketentuannya dalam agama? Ada. Kalau kita saja belajar dari semenjak kecil bagaimana cara kita istinja, membersihkan najis setelah kita buang hajat, itu diajarkan. Padahal ini hanya berkaitan dengan kotoran najis. Masa kita belajar tentang konsep keislaman, membangun negara, kok enggak didasari dengan agama Islam? Semuanya harus berkaitan dengan agama Islam. Tapi sekali lagi, setiap individu, setiap masyarakat, setiap masing-masing dari kita harus mengetahui prioritasnya. Mana yang harus didahulukan dalam berpegang, dalam mempelajari, dalam mendakwahkan, dalam membenahi umat. Jangan salah.
Karena ketika kita salah langkah, salah mengambil sikap, salah memilih di antara kebaikan, hasilnya tidak sesuai yang diinginkan oleh agama itu sendiri. Mudahnya saja ketika seorang misalkan dalam sholatnya lebih khusyuk, lebih fokus kalau dia sholatnya sholat sunnahnya. Tapi kalau sholat wajibnya kurang. Realita ini. Kalau sudah sholat malam, atau sholat hajat, atau sholat duha, luar biasa khusyuknya. Tapi kalau sudah sholat subuh ngantuk. Sholat zuhur capek. Padahal kalau kita mau berbicara tentang skala prioritas, mana yang lebih didahulukan? Yang wajib atau yang sunnah? Wajib, sepakat semua. Tapi dalam praktek ternyata tidak mudah. Disitulah kemudian datangnya amalan-amalan sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang wajib. Tapi bukan berarti kemudian seorang itu meninggalkan, tidak memperhatikan, tidak peduli terhadap yang wajib, dan pedulinya perhatiannya kepada yang sunnah. Ini salah. Akhirnya tidak ada prioritas dalam beragamanya. Makanya orang yang semakin bertambah ilmunya, semakin luas ilmunya, ketika dia mampu menerapkan ilmunya dalam kesehariannya, dia akan lebih banyak meraih pahala ketimbang orang yang biasa. Makanya mengapa Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan, apakah sama orang yang faham, orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Sama atau tidak sama? Tidak sama. Tidak samanya di mana? Bukan hanya sebatas yang satu faham, yang satu tidak faham. Bukan itu. Tapi orang yang faham, dia bisa mendudukkan perkara, dia bisa menempatkan masalah pada tempatnya, dia bisa memilih di antara kebaikan mana yang paling baik, di antara keburukan mana yang paling buruk, sehingga menjadi prioritas ketika dia menjauhi atau meninggalkannya. Inilah kemudian realita dari firman Allah. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ketika dia kemudian dalam penerapannya mampu memilah, mampu memilih, mampu mendahulukan, mampu mengakhirkan. Tapi kalau orang yang tidak paham, bagaimana dia akan meraih pahala maksimal? Kita berada di rumah Allah di masjid, kajian. Kita sedang menunggu antara satu sholat ke sholat lainnya. Baru saja kita selesai sholat maghrib sambil menunggu sholat isya. Rasulullah alaihi wassalam sudah mengatakan bahwasanya orang yang selesai satu sholat menunggu sholat berikutnya dianggap dalam kondisi sholat. Bayangkan kalau orang berilmu menghadirkan nas nabawi ini, hadis Rasulullah ini, dia akan tercatat pahalanya sebagai orang sholat walaupun hanya duduk mendengarkan kajian. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kajian. Hanya sebatas menunggu sholat ke sholat berikutnya. Dapat pahala sholat. Belum lagi pahala dengarkan kajian. Belum lagi pahala diniatkan i'tikaf di masjid. Belum lagi mendapatkan pahala bersabar untuk mendapatkan mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah, dan ragam pahala yang lainnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pemahamannya, keilmuannya yang hadir dalam aktivitasnya. Oleh karenanya, seorang dalam beragama, seorang dalam menjalankan ketentuan syariat, penting baginya mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan dari ilmu inilah kemudian apa? Dia akan memiliki skala prioritas. Berarti kuncinya di mana? Bagaimana kita bisa memahami prioritas, mendahulukan satu amalan, mengakhirkan suatu amalan, kalau tidak memiliki bekal ilmu? Berarti kuncinya adalah apa? Ilmu dulu. Oleh karenanya Imamul Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari menjelaskan satu bab tertentu, apa namanya? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Satu bab ini hanya dikhususkan menjelaskan tentang apa?
berilmu dulu sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum melaksanakan sesuatu. Karena dengan ilmu dia tahu bagaimana melakukan. Dengan ilmu dia tahu mana yang lebih baik di antara yang baik, mana yang lebih buruk di antara yang buruk. Tapi kuncinya di mana? Di ilmu. Oleh karenanya penting kemudian digalakkan kajian-kajian, disemarakkan taklim yang tidak hanya terbatas pada rutinitas. Kumpul, bubar, apa ilmunya? Nggak tahu apa. Hanya sebatas apa? Yang penting bisa kumpul, ketemu kawan, ngobrol. Harus ada ilmu yang kemudian aplikatif, berkaitan dengan keseharian. Oh, ada ilmu baru. Disinilah pentingnya kemudian apa? Belajar ilmu itu secara bertahap, runut, sabar, tidak tergesa-gesa, mengikuti metode para ulama dalam belajarnya, tidak comot sana, comot sini, tidak hanya sebatas kajian yang hari ini bahas apa, besok bahas apa, tidak berkaitan. Sekalipun itu orang awam, sekalipun itu orang yang bukan di pondok pesantren atau seorang santri. Penting juga bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah lama melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan, kembali lagi mengulang. Sesuai enggak? Selaras enggak apa yang sudah kita kerjakan hari ini dengan ilmu yang dijelaskan oleh para ulama? Oleh karenanya penting kemudian belajar itu runut, bertahap, dari satu bab ke bab berikutnya, ke bab berikutnya, ke bab berikutnya, sehingga ilmunya itu adalah ilmu yang mapan. Setiap aktivitasnya, setiap langkahnya dia tahu. Oh, ketentuannya begini, ketentuannya begini, hukumnya ini. Kemarin saya baru belajar, hukumnya ini. Kemarin saya baru ikut kajian, hukumnya ini. Tapi kalau kajian-kajian seperti ini hanya sebatas, ya mohon maaf, semoga ini tidak terjadi di Bapak Ibu sekalian, hanya sebatas kalau ada kajian, geruduk, rame, habis itu bubar. Ilmu yang dapatkan, nggak ada. Berarti kajian itu tidak membuahkan ilmu yang bermanfaat. Padahal yang diminta dan diajarkan Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam kepada nabinya, kepada umatnya apa? Doa Allahumma inni as'aluka apa? Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi juga mengajarkan untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita sudah rutin kajian, hadir di majlis taklim, kok ilmunya nggak nambah-nambah, tiap hari hanya diingatkan, mari tingkatkan takwa, mari tambah amal soleh. Jelas kita butuh itu. Tapi di sisi lain kita juga butuh ilmu yang bentuknya praktek setiap harinya. Dari mulai bersucinya, tata cara sholatnya. Terkadang kita sebagai umat Islam ini, karena kita sudah menua di dalam agama Islam, usianya sudah 50 tahun, kita mungkin terlalu percaya diri terhadap rutinitas yang kita lakukan itu benar. Padahal kemudian ketika dikaji dan dibuka di kitab-kitab para ulama, ternyata mungkin salah. Sumbernya dari mana? Oh, bisa jadi ternyata gurunya salah menyampaikan, yang akhirnya turun-temurun, murid-muridnya tidak kembali merujuk pada kitab-kitabnya para ulama, ditelan mentah-mentah, akhirnya begitu terus-menerus. Disinilah pentingnya kemudian apa? Kemudian kita mengembalikan segala sesuatu itu kepada ahlinya, yaitu para ulama dan kitab-kitabnya. Makanya yang kita butuhkan dalam gerakan dakwah itu bukan hanya sebatas gerakan dakwah yang mampu mengumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya, mampu mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, tapi juga mampu menata keilmuan, mampu menata pemahaman yang baik terhadap agama ini dengan sebaik-baiknya. Belajar bertahap, dari satu bab ke bab lainnya, tuntas bab ini, sabar, karena pada akhirnya belajar itu butuh sabar. Jangan kemudian lompat kepada bahasan yang lain sebelum bahasan sebelumnya tuntas, rutin, begitu kajiannya.
Walaupun hanya sepekan sekali, sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, tidak masalah. Yang penting runut, yang penting berkelanjutan. Tidak kemudian lompat-lompat satu tema ke tema lainnya, tidak saling berkaitan. Ya. Oleh karenanya, ini kemudian menjadi tanggung jawab bagi siapa? Bagi para guru agama, bagi para ustadz daerah. Karena bagaimanapun para guru, para ustadz, ya, orang-orang yang berilmu, yang datang di tempat yang jauh seperti saya, tidak bisa kemudian melakukan kajian rutin setiap pekannya, setiap berapa pekan sekali. Ada terbatas. Tapi kemudian ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab para guru agama, tanggung jawab para ustadz yang ada di daerah untuk apa? Untuk merutinitaskan kajian-kajian yang mapan secara keilmuan. Kemudian juga apa? Runut bertahap secara materi. Sehingga ia mendapatkan pelajaran itu lengkap sempurna. Jadi pertanyaan yang mungkin seringkali di hadapan orang awam yang nampaknya itu remeh dalam arti mudah, jawabannya secara agama tidak lagi terus berkembang karena sudah dijawab di majelis-majelis taklim. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, disinilah kemudian menjadi koreksi bagi diri kita. Bagaimana selama ini kita belajar, bagaimana selama ini hadir di majelis taklim, sudahkah belajar kita, majelis taklim kita memiliki metode yang benar, memiliki cara yang benar, memiliki prioritas yang disampaikan. Oh, kita sedang akan menghadapi berkorban, buat kajian fikih berkorban. Kita sedang akan menghadapi misalkan 10 awal Dzulhijjah, buat kajian berkaitan 10 Dzulhijjah. Kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, buat kajian berkaitan sholat Idul Adha. Ini tema-tema yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Tapi dalam keseharian kita perlu tahu bagaimana keseharian kita. Sholat witir, sholat duha, sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah. Gimana Ustadz kalau saya tadi terlewatkan qobliyah maghrib, bisa nggak diganti setelah maghrib? Pertanyaannya kelihatannya sepele. Tapi coba kalau sekarang Bapak Ibu sekalian ditanya, bisa nggak ya? Saya tadi datang sholat maghrib itu terlambat Ustadz karena ada kesibukan, nggak sempat sholat qobliyah maghrib. Sampai di sini sudah qomat, sudah sholat. Setelah sholat maghrib saya masih bisa nggak sholat qobliyah maghrib itu saya laksanakannya setelah sholat maghrib. Ini kan keseharian, soal yang nggak jauh dari kehidupan, yang nggak jauh dari kehidupan. Siapapun di antara kita mungkin pernah terjadi, tapi mungkin banyak dari kita memilih ya sudah lewat ya lewat, gitu. Jadi nggak pernah terpikir, wah saya kelewatan suatu pahala yang besar tadi qobliyah maghrib itu. Gimana caranya saya bisa mendapatkan walaupun sudah terlewatkan? Nah, lagi-lagi ini akan berkaitan dengan apa? Dengan metode belajar yang benar. Ya, dengan metode belajar yang benar. Misalkan orang bertanya tentang tata cara bersuci. Ustadz, saya sudah bersuci, tapi setelah saya bersuci saya menginjak, mohon maaf, kotoran hewan. Apakah saya harus ulangi wudhu saya? Oh, tiap hari ini kita lalui. Orang masyarakat banyak yang belum paham bahwasanya berbeda halnya hal-hal yang membatalkan wudhu dan hal-hal yang menghalangi sahnya sholat. Wah, mungkin orang, oh namanya hal-hal yang membatalkan wudhu itu berarti menghalangi sholat. Betul, tapi tidak semua yang menghalangi sholat itu membatalkan wudhu. Nah, ini sebagai contoh. Ini hanya contoh-contoh ringan yang berkaitan apa? Banyak sekali perkara dalam kehidupan kita karena kita tidak memiliki prioritas. Apa sih yang kita harus pelajari lebih terdahulu? Apa sih yang harus kita kaji lebih dahulu? Apa sih yang harus kita kerjakan lebih dahulu? Karena kita tidak punya ilmunya, akhirnya apa? Yang penting beramal soleh. Benar, yang penting beramal soleh, tidak melakukan kemaksiatan, itu benar. Tapi kita perlu ingat bahwasanya manusia itu Allah Azza wa Jalla bagi menjadi kita 3 bagian. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladzina istafaina min ibadina." Di surat Fatir.
Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian faminhum zalimun li nafsi. Bagian yang pertama. Manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya kewajibannya terlalaikan, haram juga dilakukan, zalim li nafsi. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Orang yang hanya membatasi dirinya melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Ini tengah, sedang ya. Tapi yang ketiga adalah apa? Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada di antara manusia ini yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya tidak hanya membatasi yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Tapi dia juga menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, meninggalkan dan menjauhi yang makruh-makruh. Dia bisa memprioritaskan, oh ini yang lebih wajib daripada wajib lainnya, ini yang lebih sunnah daripada sunnah lainnya. Sehingga dia benar-benar seorang yang berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana Allah firmankan, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kata Allah, ini adalah karunia yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi orang-orang ini. Makanya di surat lain, misalkan di surat Al-Waqiah, Allah juga sebutkan ada 3 golongan. Ada golongan ashabul yamin, golongan kanan, orang-orang beriman. Ada ashabul shimal, golongan kiri, orang-orang tidak beriman. Tapi di sana ada golongan yang lebih daripada itu semua. Itu apa? As-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun, mereka yang berlomba-lomba. Jadi orang yang as-sabiqun, yang berlomba-lomba ini masuk dalam ashabul yamin, tapi kedudukannya lebih tinggi. Nah, disinilah kemudian kita perlu evaluasi, perlu kita mengoreksi diri kita. Selama ini kita ikut taklim, kajian, sudah benar-benar faham? Sudah benar-benar aplikatif dalam keseharian? Tidak ada hal-hal yang terlewatkan? Jangan-jangan ada di antara kita bacaan sholatnya saja belum tuntas. Kalau disuruh setoran tasyahud masih kebolak-balik. Sebagai contoh ya. Karena ini pengalaman saya mendidik santri ya. Karena saya kebetulan ada pondok yang dirintis oleh ayah saya kemudian melanjutkan ya, membersamai para santri. Salah satu PR yang setiap tahun saya lakukan di awal ajaran baru adalah ngecek santri-santri yang sudah lulus SD masuk SMP. Saya cek dulu bacaan sholatnya gimana. Bapak Ibu sekalian, hampir 90% dari para santri itu apa yang dibacanya benar-benar berantakan. Padahal sekolahnya sudah 6 tahun loh Bapak Ibu. SD kan berapa tahun? 6 tahun. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. 6 tahun. Masa selama 6 tahun tasyahudnya ini nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai. Padahal hanya ucapan tasyahud. At-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakat. Karena boleh jadi cara pembelajarannya seperti apa. Sekali diajarkan, 2 kali diajarkan, selesai diujikan, habis itu dilupakan. Padahal bacaan ini kan harus benar-benar kita pastikan berlangsung. Karena bacaan ini akan kita bawa sampai kita wafat. Kalau saya memiliki wewenang, dan itu yang saya lakukan di lembaga pendidikan kami di sekolah dasar, selalu setiap tahunnya anak tidak bisa naik kelas kecuali sudah tuntas bacaan-bacaan yang wajib dipelajarinya. Al-Fatihah selesai, tasyahud selesai. Setiap naik kelas begitu. Kelas 2 tanya lagi, kelas 3 tanya lagi, kelas 4 terus. Jadi tidak terbatas kelas 1 selesai ya sudah selesai, dikembalikan kepada dirinya. Enggak begitu. Karena namanya juga anak-anak. Hari ini hafal, besok lupa. Kelas 1 sudah jawabannya benar, kelas 2 sudah lupa. Perlu apa? Pengulangan yang lebih lanjut. Sehingga ketika lulus kelas 6 misalkan, sholatnya sudah benar-benar sempurna. Oleh karena ini PR dan ini prioritas dalam beragama. Bagaimana mungkin seorang anak dimotivasi hafal Quran 30 juz,
tapi sholatnya berantakan. Ya, kalau kita ditanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah punya putra putri, mungkin akan mementingkan anak ini bagaimana dia hafal Quran, bagaimana dia bisa dalam tanda kutip dibanggakan. Tapi kemudian pernah nggak dicek bacaannya seperti apa, doa iftitahnya bagaimana, doa tasyahudnya bagaimana, ketukar-tukar nggak dia doa rukuk dan sujudnya. Nah, ini hal-hal yang sepele. Setelah wudhu doanya apa? Subhanallah. Maka nasihat saya, jangan sampai Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hal-hal yang dasar dalam aktivitas seorang muslim, apalagi aktivitas anak-anak muslim ini, anak-anak Islam ini, kemudian seorang ayah, seorang ibu bukanlah menjadi kunci pertama membuka kebaikan-kebaikan itu untuk anaknya. Jangan sampai kemudian segala sesuatu yang mengajarkan itu guru di sekolahan, kita yang mengajarkan. Tapi bagaimana mungkin kita mengajarkan kalau kita juga tidak tuntas belajarnya? Sekarang kalau ditanya, Bapak, Ibu coba diulang tasyahudnya, mutar-muter ya nggak mungkin ngulangin tasyahudnya untuk anaknya. Lebih baik dipasrahkan ke guru agamanya. Artinya sebelum kita membenahi anak, keluarga, orang lain, fokus kepada diri kita terlebih dahulu. Islahun nafsi qabla islahil ghair. Membenahi diri kita dulu sebelum membenahi orang lain, itu jelas. Bagaimana mungkin kita kemudian mengajarkan hal-hal kebaikan, kita sendiri jauh dari kebaikan itu. Problem terbesar dalam dunia pendidikan hari ini seringkali yang dikeluhkan apa? Para guru, Ustadz kami mengajarkan begini di sekolahan, tapi ketika sampai di rumahnya tidak dijaga. Ya repot. Ketika tidak ada kerjasama antara guru dan wali murid di rumah. Di sekolahan diajarkan kalau makan pakai tangan kanan. Sampai di rumah ngelihat ayah ibunya makan pakai tangan kiri. Yang lebih masuk mana? Yang diajarkan di sekolah atau yang dilihatnya? Yang dilihatnya. Oleh karenanya di sini pentingnya kemudian kita itu belajar dengan metode yang benar, secara bertahap, secara runut, sehingga ada prioritas dalam kita berpegang agama. Oh, di sini lebih wajib daripada wajib lainnya. Kita berbicara yang mudah saja. Kalau kita hari ini berbicara rukun Islam, ada berapa jumlah rukun Islam? Ada 5, ya kan? Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Hal yang mendasar atau tidak mendasari? Hal yang paling mudah atau sangat-sangat mudah. Orang muslim ya harusnya tahu. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah. Setelahnya lupa. Nah, repot. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para nabi dan rasul, hari akhir dan takdir. Hal yang dasar. Belum lagi rinciannya di dalamnya. Tata cara sholat, tata cara wudhu. Ya. Persiapan anak ketika sudah mau baligh, dia harus tahu kewajibannya apa. Ada hadas akbar, dia harus ngapain? Mandi. Ada hadas asghar, dia harus wudhu. Menutup aurat sebagai kewajiban. Ini semua hal-hal yang dasar. Seringkali kajian-kajian itu mengambil tema yang jauh dari kebutuhan di masyarakat. Tapi tema ini sedang viral. Tema ini sedang diangkat di mana-mana. Padahal masyarakat sedang butuh sholatnya. Benar atau belum? Kalau sholat itu bagaimana? Yang sesuai dengan sunnah Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalamu. Bagaimana penjelasan para ulama terhadap aktivitas ini? Oleh karenanya jangan mudah kita terbawa ke sana kemari sebelum kita tuntas pelajaran-pelajaran agama yang paling dasar. Kecuali kalau kita sudah tuntas, alhamdulillah. Lanjut tahapan berikutnya, lanjut tahapan berikutnya. Terus begitu. Sehingga ilmu itu benar-benar kita rasakan berguna.
bermanfaat. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahmati dan dimuliakan Allah, inilah mengapa selama 13 tahun Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam di Makkah memiliki prioritas dalam berdakwah. Artinya kita mengenal bersama ketika di Mekah itu tidak banyak rincian hukum syariat yang mengikat aktivitas seorang hamba. Yang ditegaskan di Mekah itu apa? Mengesahkan Allah, beriman pada hari akhir. Kan begitu? Yang ditegaskan di Mekah itu apa? Berkaitan dengan hubungan antar manusia, tidak membunuh anak karena takut kefakiran, ya, perzinaan dan seterusnya. Ini ditegaskan. Tapi kemudian rincian hukum syariat yang beragam belum. Kapan ditentukannya? Ketika sudah mulai pindah di Madinah. Nah, mulai detail-detail syariat ini, ketentuan aturan syariat semakin apa? Semakin diperdetail, semakin dirinci. Sholat begini, sholat begitu, dan seterusnya. Oleh karenanya kita sama-sama mengetahui sholat 5 waktu itu belum disyariatkan di awal keislaman. Kapan disyariatkannya? Di malam Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu kapan terjadinya? Mayoritas ulama mengatakan terjadinya setelah 10 tahun di kota Madinah, Makkah. Artinya sudah 10 tahun Nabi berdakwah agar umat masuk Islam, agar mereka mengesahkan Allah, tapi belum ada sholat 5 waktu. Walaupun kemudian para ulama berbeda, ada nggak ketentuan sholat sebelumnya? Sebagian ulama mengatakan ada. Memang belum ada ketentuan sholat 5 waktu, tapi ada ketentuan sholat 2 rakaat di awal pagi, 2 rakaat di akhir petang. Tapi yang 5 waktu belum. Artinya ketentuan rincian syariat ini datang setelah ada prioritas dulu. Ketika orang-orang sudah bisa menerima Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Tunggal, tidak boleh menyekutukan Allah, kemudian harus beriman kepada hari akhir. Kalau orang sudah bisa menerima ini, maka seluruh ketentuan syariat berikutnya akan mudah diterimanya. Tapi kalau dari awal orang itu nggak bisa tunduk dengan Allah Jalla wa'ala, mengesahkannya, tidak pernah percaya tentang hari akhir, ada hari pembalasan, perhitungan, ya gimana dia akan bisa tunduk dengan ketentuan beragama? Makanya seringkali dikaitkan dalam sabda-sabda Nabi berkaitan beriman kepada Allah dan hari akhir dan juga rincian syariat. Misalkan Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," misalkan, "falyukrim jarah, falyukrim dhaifah." "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yaqulanna illa khairan aw liyasmut." Kenapa dikaitkan tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir, tentang rincian syariat? Karena ini modal, dasar, prioritas. Orang kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, gimana mau diajak sholat? Bagaimana mau diajak puasa? Lebih-lebih lagi itu diajak urunan korban. Jauh lagi. Karena dia tidak menganggap akan ada kehidupan di hari akhir. Makanya orang-orang kafir Quraisy, salah satu yang membuat mereka berat untuk masuk Islam adalah ketika Nabi mengatakan ada hari perhitungan, ada hari di mana dibalas setiap kebaikan-kebaikan, dibalas setiap keburukan-keburukan. Tidak kalau sudah mati ya sudah wassalam, enggak begitu. Ada pembalasan. Karena dengan ini orang tidak bisa seenaknya. Kalau orang akan tahu, oh nanti ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, berarti ada ketentuan dalam kehidupan ini. Nggak bisa kita seenaknya. Kita bisa seenaknya kalau kita tahu besok nggak ada hari akhir, ada hari kiamat. Bisa kita lakukan seenaknya. Tapi kalau kita paham ada hari perhitungan, ada hari pembalasan, maka kita akan tunduk sesuai dengan ketentuan syariat. Disinilah pentingnya lagi-lagi apa?
dalam beragama kita perlu ada prioritas, ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan, ada yang dikedepankan. Ya. Dan tidak semua itu bisa selalu dikerjakan secara bersamaan. Biasanya populer nih pertanyaan kalau sudah menjelang Idul Adha begini. Ustadz, saya ada tanggungan akikoh tapi saya juga mau berkorban. Boleh nggak saya menggabungkan keduanya? Atau saya mendahulukan akikoh dulu atau berkorban dulu? Pertanyaan yang berulang ditanyakan kepada saya setidaknya. Bagi orang yang mempelajari ilmu dengan mapan, runut, akan mudah menjawabnya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang serupa atau lebih daripada itu atau kurang daripada itu, banyak sekali pertanyaan masyarakat kita. Itu justru pertanyaan yang sangat-sangat dasar dalam beragamanya. Bukan pertanyaan rumit-rumit. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian yang bertanya. Berbeda halnya seringkali kalau pertanyaan anak muda ini, pertanyaannya liar. Tapi di sisi yang lain juga, pertanyaan yang liar ke sana kemari, ketika dikembalikan dengan pertanyaan yang dasar, dia tidak mampu menjawab. Artinya, anak muda ini mempertanyakan hal-hal yang besar dalam beragama, tapi hal-hal yang dasar dia tidak paham. Harusnya yang ditanyakan apa? Yang dasar dulu. Jangan ngurus yang besar-besar dulu. Apalagi kalau sudah itu perbedaan di kalangan para ulama, cabang-cabang dalam beragama. Kita harus fokus kepada pondasi-pondasi agama kita. Nah, kalau ada orang mengatakan kita dahulukan akidah sebelum fikih, betul dalam arti pondasi-pondasi akidah. Tapi bukan berarti setiap perkara dan bahasan akidah itu lebih penting dari setiap perkara dalam bahasan fikih. Tidak benar. Tapi pondasi akidah betul. Karena itu yang menjadi tolak ukur sah dan tidak sahnya keimanan. Sebagaimana fikih itu ada pondasinya dan ada cabangnya, akidah juga sama. Kalau sekarang saya bertanya ya, kalau kita sedang bahas tentang suatu keyakinan, kalau saya bertanya, iblis itu dulunya malaikat atau jin, itu berkaitan dengan keyakinan atau berkaitan tentang amaliyah? Keyakinan atau amaliyah? Keyakinan. Tapi itu dibahasnya di fikih atau di akidah? Di akidah. Tapi apakah perkara iblis ini jin malaikat itu perkara yang pokok, perkara yang dasar, semua orang harus tahu? Mau dia malaikat, mau dia iblis, nggak ada ngaruhnya sama kita. Ngaruh nggak sama kehidupan beraktivitas agama kita? Nggak ngaruh. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Walaupun kalau orang belajar nggak masalah mempelajari itu beserta argumentasi para ulama ketika menguraikannya. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti kemudian kita tidak mengenal skala prioritas. Ya. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla mudahkan saya mengisi pengajian dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Seringkali saya harus meluruskan, menegaskan, mengevaluasi. Bapak Ibu sekalian sudah ikut kajian semenjak berapa tahun lamanya? 10, 20, 15 tahun. Masya Allah luar biasa. Kalau saya jadi Bapak Ibu sekalian harusnya saya sudah jadi ulama lebih daripada saya hari ini. Tapi kenapa kok 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun pertanyaannya masih nggak maju-maju? Karena belajarnya tidak benar, tidak rapi, tidak runut, tidak tuntas. Itu menjadi problem. Dan ini juga problem kapasitas para guru. Oleh karenanya masing-masing kita memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas keilmuan, bertanya kepada yang lebih berilmu, kemudian yang awam, yang juga pemula juga rajin untuk datang ke majelis taklim. Digalakkannya kajian-kajian tafsir, digalakkannya kajian-kajian hadis, bagus. Tapi kalau kemudian kajian yang dasar berkaitan keimanan, berkaitan peribadatan,
berkaitan transaksi-transaksi, kita nggak tuntas. Percuma kajian tafsir dan hadisnya. Ya. Oh, tafsir surah misalkan surah Al-Asr, surah Ad-Duha. Tafsir ini bagus, ilmu yang berguna insya Allah. Tapi tidak secara langsung berkaitan tentang aktivitas keseharian kita, sah dan tidak sahnya transaksi, sah dan tidak sahnya ibadah. Oh, bisa jadi tafsir surat Duha ini memotivasi untuk orang semakin taat, mengagungkan Rasulullah, memuliakan Nabi. Boleh, jelas. Tapi kemudian berkaitan sah dan tidak sahnya ibadah, sah dan tidak sahnya transaksi, haram halalnya aktivitas ini. Apa yang terjadi hari ini? Sampai para ulama dengan kasih sayang mereka, kelemah lembutan, perhatian, kepedulian kepada orang awam, sampai mereka mengatakan orang awam itu apabila aktivitasnya bisa kita carikan solusi dari pandangan yang banyak di antara para ulama yang memperbolehkan, kita carikan yang paling ringan agar mereka beragamanya tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Ini kasih sayang luar biasa para ulama. Orang awam ini karena keterbatasan ilmu, keterbatasan kajian dan seterusnya, seringkali melakukan sesuatu baru bertanya. Menjumpai masalah baru meminta solusi. Padahal slogan kita kan sedia payung sebelum hujan. Itu bahasa lain, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum beramal dan mengucapkan. Seringkali kita para guru, para ustadz diminta solusi dari masalah yang tidak pernah kita lakukan. Bapak yang membuat masalah, kita suruh kasih solusinya. Dan solusinya pakai tawar-menawar lagi. Bisa nggak Ustadz begini? Jangan begitu Ustadz konsekuensinya. Emangnya agama ini milik saya atau milik para ustadz? Nggak bisa. Agama ini milik Allah dan ada ketentuannya. Kalau syariat mengatakan tidak sah, ya tidak sah. Kalau syariat mengatakan berdosa, ya berdosa. Nggak bisa saya mengatakan, nggak apa-apalah karena Bapak nggak tahu. Ketidaktahuan tidak selamanya menjadi alasan seorang itu tidak berdosa. Ketidaktahuan tidak selamanya menjadi orang itu tidak mendapatkan konsekuensi hukum dalam ketentuan syariat. Tidak selamanya demikian. Betul, dalam beberapa kondisi orang yang tidak tahu itu bisa dimaafkan. Orang yang tidak tahu itu tidak memiliki implikasi atau dampak secara hukumnya, tapi tidak selamanya demikian. Disinilah kemudian apa? Motivasi kita untuk belajar, motivasi untuk datang kajian, motivasi kita untuk ada prioritas dalam beragama. Kalau kemudian hari ini ada kurban, Masya Allah, semarak di mana-mana. Tapi di sisi lain, ada sebagian orang yang berkorban, tapi mengorbankan nafkah wajibnya kepada keluarga. Mana yang lebih wajib? Berkorban atau menafkahi nafkah yang wajib? Jelas. Nafkah kepada anak istrinya ini lebih menjadi prioritas daripada berkorbannya. Agar namanya dipajang, fulan ikut urunan. Waliyadzubillah. Kalau akhirnya hanyalah riya, sum'ah, tidak ada ketulusan dalam diri dan hatinya. Oleh karenanya disinilah Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam perjalanan dakwahnya cukup panjang, 23 tahun. Kalau orang membaca sejarah bagaimana beliau mengajarkan, mendidik umat, prioritasnya itu sangat tampak. Bagi orang awam, saya selalu tegaskan, bagi orang awam, apabila para guru agama, para ustadz mampu mengajarkan orang-orang awam yang wajib-wajib dan yang haram-haram, bagi kami guru agama, para ustadz sudah menjadi prestasi yang besar. Kenapa? Itu prioritas. Yang sunnah, yang makruh, penting nggak diajarkan? Penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Karena kalau dia tidak tahu yang wajib mana, bisa meninggalkan yang wajib, jadinya berdosa.
Kalau dia tidak tahu haram yang mana, bisa melakukan haram jadinya berdosa. Kalau dia tidak tahu ini sunnah, dia ditinggalkan, nggak berdosa. Kalau tidak tahu ini makruh, dilakukan, juga nggak berdosa. Artinya tidak ada sesuatu yang memudorotkan, yang memberatkan timbangannya kelak di akhirat, buruk atau baiknya. Berbeda kalau wajib ini nggak tuntas, haram ini nggak tuntas dipelajari. Setelah dia melakukan baru tanya. Tapi alhamdulillah datangnya orang kepada guru agama, para ustadz untuk bertanya, ini juga prestasi. Karena tidak semua orang mau bertanya. Oleh karenanya kebaikan itu bertingkat-tingkat. Agama itu ada tingkatan Islam, iman, ihsan. Kemudian kebaikan itu ada yang kembali kepada individu, ada kembali kepada masyarakat. Ilmu sebelum mengamalkan, itu semua skala prioritas yang penting bagi kita untuk apa? Untuk kita memperhatikannya. Ini bagaimana Bapak? Sudah cukup atau lanjut atau gimana? Ini sudah 2 kali azan, sudah 2 kali qomat diingatkan sama ini. Gimana? Gimana? Di 7, 10, jam 7. 10 menit lagi berarti. Oh ya. Baik. Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kemudian ya alhamdulillah Allah mudahkan kita datang ke majelis taklim, itu juga taufik dari Allah. Tapi sebagaimana ulama salaf rahimahumullah tabaraka wa taala mengatakan, di antara taufik yang Allah berikan kepada seorang pemula dalam belajar, itu dipertemukan dengan guru yang mapan secara keilmuan. Kenapa? Karena di saat seorang haus dengan ilmu, di saat langkahnya masih langkah dan tahap awal dalam belajar, Allah taufikkan, Allah berikan kemudahan dengan guru yang mapan secara keilmuan. Sehingga guru yang mapan secara keilmuan inilah akan menjadi kunci mengajari prioritas dalam belajarnya. Karena tidak akan dikatakan mapan secara keilmuan bagi seorang guru yang tidak tahu mana prioritas. Kalau hanya sebatas punya maklumat yang banyak, tumpukan ilmu, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang lebih daripada yang lain, itu hanyalah orang biasa saja. Hanya seorang yang memiliki wawasan, bukan orang yang punya ilmu yang rasikh, yang mapan, yang kokoh. Karena ilmu itu berbeda dengan wawasan. Orang bisa memiliki wawasan yang luas tentang agama Islam ini, kuncinya dengan rajin membaca, rajin mendengarkan, wawasannya akan luas. Tapi kalau orang ingin memiliki ilmu yang mapan, kuncinya hanya satu, berguru di hadapan guru yang mapan. Jadi orang hari ini terkadang, hari ini buku-buku sudah diterjemahkan, kajian sudah di mana-mana, sudah kita cukup baca buku terjemahan, dengarkan kajian melalui sosial media, YouTube, Facebook, apa-apa yang lainnya. Enggak cukup. Ilmu itu dari zaman ke zaman tidak pernah diwariskan dengan cara itu. Ilmu itu dari zaman ke zaman diwariskan dari datangnya seorang murid, seorang pemula di hadapan guru, duduk bersimpuh lutut di hadapannya untuk belajar satu tahap ke tahapan lainnya. Baca, luaskan wawasan, silahkan. Tapi pondasi ilmu tidak akan didapatkan kecuali dari kuncinya seorang guru. Karena guru inilah akan mengajarkan pentingnya prioritas. Ini yang lebih dulu daripada yang lain. Ini lebih wajib daripada itu. Ini lebih sunnah daripada itu. Ini lebih haram daripada itu. Gurulah akan menata secara ilmu. Wawasan yang sudah dapatkan akan ditata ulang oleh gurunya, ditempatkan pada posisi-posisi yang tepat. Itulah tugasnya guru. Makanya di antara media kemapanan ilmu seorang pemula, seorang awam, itu ketika mendapatkan guru yang syekhun fattah, seorang guru yang bisa membuka kunci-kunci ilmu. Ada pelajaran apa, ada ilmu apa, ada kajian apa, pertanyaan apa, jawabannya sekalipun dia tidak membawa buku, tapi jawabannya sesuai apa yang diuraikan para ulama di kitab-kitabnya.
Itulah guru yang sesungguhnya, yang memiliki kemapanan. Dan di sini seorang murid, seorang pemula akan terarahkan dengan baik. Coba Bapak Ibu sekalian sekarang merenung. Saya sudah ikut kajian sepekan sekali, 2 kali, 3 kali. Selama berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi ketika ditanya perkara yang mungkin dasar sekali dalam agama, kenapa kok nggak bisa dijawab? Atau ketika menghadapi suatu masalah dalam sholat, nggak bisa menyikapinya. Ya, misalkan sedang sholat berjamaah, imamnya lupa tasyahud awal, langsung berdiri. Jamaah kan pada bingung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya lanjut aja berdiri, nggak mau dia duduk. Kadang kita tidak tahu, oh ternyata ada ilmunya. Ada ragam pandangan para ulama. Bisa jadi imam ini mengikuti pandangan salah satu ulama yang ada. Pada akhirnya apa yang kita lakukan? Disitulah kemudian tidak lagi tepat. Oh makmum itu yang penting ikuti imam. Enggak. Kalau imamnya sholat 5 rakaat atau makmumnya ikut 5 rakaat? Makmum meyakini ini tadi sholat zuhurnya 5 rakaat. Kenapa Anda kok ikut berdiri ke rakaat yang kelima? Ngikuti imam, batal sholat Anda. Imamnya nggak batal. Kenapa? Imamnya lupa. Imamnya nggak sengaja. Ragu, ya kan digenapkan. Sedangkan makmumnya yakin ini 4 rakaat. Kenapa ikut berdiri? Lah imamnya berdiri ya saya ikut berdiri. Harusnya nggak bisa. Ini sebagai contoh. Itu artinya apa? Artinya ternyata kalau kita kupas secara tuntas, secara detail, banyak sekali kemudian hal-hal yang tidak kita ketahui, belum kita pahami, ya. Yang penting untuk kita menggali lebih dalam lagi, mempelajari lebih detail lagi. Oleh karenanya majlis ini atau majlis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini hanya sebagai evaluasi kita bersama, koreksi kita bersama. Berikutnya adalah kajian-kajian yang bentuknya rutinitas, setiap sepekan berapa kali, ini harus mapan secara keilmuan, runut, ya, berkelanjutan. Tidak hanya hari ini temanya ini, besok temanya apa. Tidak masalah kalau hari ini butuhnya fikih kurban, dibahas tentang fikih kurban. Oh kita besok mau sholat Idul Adha, dibahas tentang sholat Idul Adha. Bagus, sesuai dengan kebutuhan yang ada, ya. Tapi ada juga kebutuhan yang bentuknya keseharian. Wudhu misalkan, setiap hari kita wudhu, bahkan lebih dari sekali. Sholat 5 waktu misalkan, setiap hari kita sholat. Berkaitan dengan najis, ini najis atau tidak najis, misalkan setiap hari kita menjumpai itu dalam keseharian aktivitas kita. Itu harus tuntas. Transaksi, kita jual beli, pinjam meminjam. Bagi mungkin saudagar yang menanam modal, pekerjanya, bagaimana transaksinya, sewa menyewa. Semuanya itu berkaitan dengan kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita menjalaninya kalau kita tidak memiliki bekal ilmu yang mapan? Lagi-lagi ini menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab para guru agama, para ustadz, tanggung jawab para hadirin, para pemula, para murid, para siswa, para penuntut ilmu. Untuk apa? Untuk kemudian memahami bahwa dalam agama kita setiap perkaranya itu memiliki kedudukan yang beragam. Ada yang lebih dahulu daripada yang lainnya. Ada prioritasnya. Yang wajib tidak sama dengan yang sunnah. Yang haram tidak sama dengan yang makruh. Wajib pun tidak sama dengan wajib lainnya. Fardu ain tidak sama dengan fardu kifayah. Sunnah muakkadah tidak sama dengan sunnah ghairu muakkadah. Makruh yang tahrim tidak sama dengan makruh yang tanzih, dan seterusnya. Itu dikaji di mana? Di kajian majlis ilmu yang mapan. Oleh karena pentingnya di situ, kemudian apa? Kita kembali lagi ke majlis ilmu, menghadirkan para guru yang mapan secara keilmuan, dikaji secara runut, bertahap, sedikit demi sedikit, jauh lebih baik daripada kemudian banyak tapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Wallahu taala a'la wa alam.
ya dengan ini kita bisa mengakhiri kajian malam hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan ini ada titipan dari panitia ini takmir masjid, tutup dengan doa begitu. Baik. Mari kita bersama-sama ya kita tutup kajian ini dengan mengaminkan doa-doa yang akan kita panjatkan bersama kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan. Tentu sebelum ditutup dengan doa, ya saya mohon maaf apabila ada salah kata, ada mungkin ucapan yang tidak tepat, menyinggung ya kepada Bapak Ibu sekalian, semoga dimaafkan ya. Apalagi saya ini tamu di sini, masa nggak dimaafkan kalau salah kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya mari kita tutup bersama dengan doa. Dan saya biasanya kalau berdoa itu akan lebih fokus dengan doa-doa dalam bahasa Arab ya, tidak diterjemahkan ya, karena itulah doa-doanya para nabi dan rasul ya. Tinggal kemudian baik kita dengan niat kita yang baik, kita mengaminkan semoga apa yang kita panjatkan ini diterima oleh Allah Jalla wa Ala. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإيمانا ويقينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في مستقر رحمتك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم إنك أنت القوي العزيز الحكيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.